Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'minu billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Maknanya wallahu alam bimuradihi. Tidak ada suatu musibah yang terjadi kepada salah seorang kecuali atas izinnya Allah. Barang siapa orang yang benar-benar iman kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menghendaki, zat yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Barang siapa orangnya yang benar-benar iman kepada Allah, pasti mereka akan rela akan adanya keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat ketenangan, ketenteraman, buah hasil iman yang tertanam di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata yang mafhumnya, alangkah mengagumkan keadaan tingkah orang-orang yang mukmin. Sebab segala sesuatunya akan menjadikan kebaikan. Di saat orang-orang mukmin mendapatkan kenikmatan, maka mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu merupakan suatu kebaikan. Dan apabila orang-orang mukmin ditimpa musibah, maka mereka akan bersabar. Dan hal itu merupakan suatu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Musibah bisa diartikan sebagai cinta. Al-Kisah dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di pas waktu perang menghadapi kaum Quraisy, para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mati di medan perang. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terluka, dan juga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasakan yang namanya kekurangan ataupun kelaparan. Kalau kita bercermin dalam kisah itu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala membenci para sahabat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala membenci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para sahabat-sahabat Kangjeng Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina. Kalian semua jangan merasa terhina. Kalian semua jangan merasa rendah hati. Kalian semua jangan larut dalam kesedihan. Kalian semua yaitu orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi selama iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian atau cobaan kepada para sahabat, supaya para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati di medan perang itu termasuk di kalangan syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Alhasil, dengan adanya musibah yang terjadi di wilayah kita semua, orang-orang yang mati terkena musibah bisa jadi
justru sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang kedudukannya tinggi. Tujuan yang lainnya supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang benar-benar iman kepada Allah dan siapa orangnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang-orang yang tidak tertimpa musibah, bisa jadi justru orang yang dimurkai oleh Allah, justru orang yang dibenci oleh Allah. Kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui musibah gempa, musibah banjir, musibah longsor ditimpakan kepada saudara-saudara kita semua supaya kita bisa dijadikan suatu pelajaran. Orang-orang yang tertimpa musibah sebenarnya merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang mafhumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan ujian. Selain itu, dengan adanya musibah ataupun bencana, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kebaikan, mau yang berbentuk pahala ataupun yang berbentuk penghapusan dosa. Buat orang-orang yang bersabar dengan adanya musibah, buat orang-orang yang bersabar dengan adanya bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada buat mereka siksaan yang abadi di akhirat. Siksaan mereka di dunia merupakan bencana, gempa, banjir, longsor, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan adanya bala ataupun musibah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hambanya akan diberatkan dengan adanya ujian. Sehingga para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, maksud dari kata-kata memberatkannya? Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan baginya keluarga dan hartanya. Perlu kita ketahui, bencana manusia, musibah manusia yang sangat besar, yaitu lepasnya iman, Islam, dan ketakwaan dalam hati sanubari kita semua. Ketakwaan merupakan harta yang paling utama yang tidak boleh lepas dalam hati sanubari kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.